Shalom, salam sehat selalu dan tetap semangat. Gereja mengundang jemaat untuk ikut dalam KPP, kelas persiapan pelayanan. Untuk yang baru mengikut kelas KPP dihimbau untuk ikut bersama-sama naik level, bukan sekedar menjadi jemaat biasa, namun menjadi jemaat yang melayani. Untuk jemaat yang lama yang belum pernah ikut kelas ini juga dipersilakan ikut. Bila ada yang ingin ikut untuk mengingat dan belajar lagi komitmen dan tujuan awal kita dalam melayani. Untuk pemimpin ibadah, pemimpin pujian, atau worship leader, singer, pemusik yang belum pernah ikut juga dihimbau untuk ikut, agar kita dapat lebih mengerti lagi mengapa Tuhan menempatkan kita dalam pelayanan ibadah. Bagi yang ingin mendaftar, silakan scan barcode berikut ini atau dapat mengisi link form pendaftaran yang akan dibagikan oleh sekretariat gereja, atau dapat mendaftar langsung kepada sekretariat gereja. Tanggal pelaksanaan tanggal 15 dan tanggal 22 Juli tahun 2023 pukul 10 sampai dengan 12. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Om Tante dan Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Jill dan saya Shine.
Dalam rangka Hari Anak Indonesia, izinkan kami dalam bulan ini untuk memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri keempat Flame Up akan mengangkat tema Kita Berharga Satu. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Om Pak Pendeta Iwan Simbolon. Acara ini akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Mari Om Tante jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Dalam rangka Hari Anak Indonesia, gereja mengadakan ibadah khusus setiap hari Minggu sepanjang bulan Juli pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Kami mengundang Om Tante, Oma Opa untuk hadir mengajak anak-anak atau cucunya hadir dalam ibadah ini karena ada acara menarik setiap minggunya dan ada lomba mewarnai untuk anak-anak dengan hadiah menarik. Ditunggu ya. Kelompok pembinaan warga atau KPW Gunung Sahari akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juli 2023 jam 6 sore bertempat di rumah Om Diakon Iskandar. Jemaat KPW Gunung Sahari diundang untuk hadir. Untuk tante dan oma atau kaum wanita, tanggal 15 Juli akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Oce dengan tema Hidup untuk Mengajar. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Om dan Opa atau kaum pria, PBI Sabtu tanggal 15 Juli mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan Om Johan Wijaya. Maju terus PBI. Untuk Koko dan Cici, kaum muda dan remaja, Yok mengadakan olahraga bareng Sabtu ini tanggal 15 Juli pukul 7 pagi. Yok solid, bertumbuh, beriman. Om Tante keluarga muda akan mengadakan Fester Fellowship pada hari Sabtu tanggal 15 Juli. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Tante Diana atau sekretariat gereja. Happy birthday! Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Om Tante, Oma Opa, dan jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News. This is my church. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Kau Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang boleh mempersatukan kami. Kasih-Mu yang boleh mengizinkan kami sehingga kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini mari kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah pujian. Lagu ini adalah lagu yang menjadi tema gereja kita di tahun ini, Better Together. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kita, sebagai kerinduan dan doa kita kepada Tuhan agar kita semakin hari boleh semakin bersatu di dalam Tuhan. Sekalipun kita semua berbeda, punya kelebihan dan punya keunikan masing-masing, tapi biarlah Tuhan yang terus-menerus mempersatukan kita. Better Together. Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya, Dia kepala, kita lah tubuhnya, di atas dasar Dia kita bangunan kokoh. Tangan beda dengan kaki, tangan beda dengan kaki, beda karunia tetapi satu roh, mewujudkan kasih Allah, bersama-sama lebih baik. Meskipun diciptakan berbeda, kita menjadi satu dengan tubuhnya, tetaplah sehati dan sepikir, lakukan yang terbaik untuk kemuliaannya. Better together. Yesus pokok anggur, kita lah ranting-rantingnya, Dia kepala, kita lah tubuhnya, di atas dasar Dia kita bangunan kokoh. Meskipun diciptakan berbeda, kita menjadi satu dengan tubuhnya, tetaplah sehati dan sepikir, lakukan yang terbaik untuk kemuliaannya. Better together. Tangan beda dengan kaki, beda karunia tetapi satu roh. Tangan beda dengan kaki, beda karunia tetapi satu roh, mewujudkan kasih Allah, bersama-sama lebih baik. Meskipun diciptakan berbeda, kita menjadi satu dengan tubuhnya, tetaplah sehati dan sepikir, lakukan yang terbaik untuk kemuliaannya. Meskipun diciptakan berbeda, kita menjadi satu dengan tubuhnya, tetaplah sehati dan sepikir, lakukan yang terbaik untuk kemuliaannya. Better together. Better together. Better together. Better together. Meskipun diciptakan berbeda, kita menjadi satu dengan tubuhnya, tetaplah sehati dan sepikir, lakukan yang terbaik untuk kemuliaannya. Meskipun diciptakan berbeda, kita menjadi satu dengan tubuhnya, tetaplah sehati dan sepikir, lakukan yang terbaik untuk kemuliaannya. Better together, mana gerakannya? Better together. Better together. Better together. Better together. Better together, amin. Silakan duduk. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa bulan ini kita berbarengan dengan perayaan Hari Anak Nasional, dan di Kebaktian 3 kita akan melihat
anak-anak sekolah minggu kita akan menyanyikan sebuah pujian. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian dari Kamasean. Kamasean adalah salah satu murid sekolah minggu dari kelas Pratama. Dipersilahkan. Terima kasih Sean, Tuhan berkati, semakin semangat untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga dukung setiap anak-anak kita untuk tetap terus terlibat dalam setiap kegiatan gereja yang ada. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa, syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu tergenapi dalam setiap kehidupan kami, baik itu dari hamba Tuhan, setiap umat-Mu yang sudah Tuhan antarkan ke gereja ini. Kami ucap syukur kami bisa beribadah, berkumpul bersama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Terima kasih atas tahun ini, bangsa dan negara Indonesia Tuhan selalu tergenapi atas setiap penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan selalu tersedia dalam bangsa negara ini Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara ini Tuhan. Baik dari setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin daerah Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan beri kebijaksanaan terhadap setiap pemimpin daerah. Agar setiap pemimpin daerah juga bisa memberikan keputusan, kebijaksanaan terhadap masyarakat yang ia pimpin. Begitu juga kepada Presiden kami dan Wakil Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada beliau. Begitu juga dengan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Hamid. Biarlah Tuhan menemani, memberkati mereka dalam setiap keputusan yang ada. Biar keputusan yang ada bisa menjadi dampak positif buat masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat Gereja Baptis Indonesia Kalvari Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga gereja ini terus tetap ada, terus tetap bekerja, menjadi tempat di mana setiap jemaat-Mu, setiap umat-umat-Mu Tuhan yang rindu untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Biarlah gembala sidang kami Bapak Gin Sumanti, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan dalam segala pekerjaannya, dalam segala pelayanannya Tuhan. Begitu juga dengan asisten gembala Bapak, asisten gembala dan asisten gembala pemuda Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan di gereja ini, biarlah Tuhan pimpin mereka. Biarlah pekerjaan dan pelayanan mereka bisa berjalan dengan baik. Begitu juga setiap pelayan-pelayan Tuhan, biarlah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan sudah Tuhan pimpin, biarlah setiap hati dan pikiran mereka berikan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin luas dan semakin baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik yang saat ini sedang bersekolah, bekerja Tuhan, atau sedang berkegiatan yang lain. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan tuntun setiap jemaat-Mu. Baik setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah, setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan lawat dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Biarlah setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah itu sebagai mediasi untuk penyembuhan mereka. Dan setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah sehat, biarlah kesehatan, semangat, sukacita yang sudah Tuhan berikan itu berlimpah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Agar setiap jemaat-Mu semakin semangat dan bersukacita memuliakan dan memuji Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap yayasan baptis, baik sekolah baptis, rumah sakit baptis yang ada. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan sertai Tuhan. Biar setiap yayasan baptis yang ada bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat Indonesia yang ada. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah tinggi teologi baptis Indonesia Kalvari yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, sehingga sekolah ini juga bisa berdiri dengan baik. Biar Tuhan pimpin pemimpin-pemimpin yang ada, baik itu staf dosen juga dan serta mahasiswa. Biar Tuhan lawat mereka agar setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka yang mereka lakukan bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami. Terima kasih atas setiap berkat-Mu, kelimpahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam 1 minggu ini Tuhan. Dan kami ingin memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap tangan yang memberi semakin Tuhan berkati 10 bahkan 100 kali lipat lagi Tuhan. Dan biarlah persembahan yang ada, perpuluhan yang ada, biarlah itu juga bisa digunakan untuk fungsi pekerjaan Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari persembahan, mari bersama-sama naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku.
Sebab kami yakin Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami yakin Engkau Allah yang melindungi kami. Gak ada satupun dari kami yang terlewat dari perhatian-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh aku yakin melindungi. Suruh jemaat untuk berdiri. Burung di udara Tuhan pelihara. Hanya karena Engkau Tuhan kami bersyukur untuk kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Engkau Tuhan pelindungku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga Tuhan. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih. Selalu menjagaku. Kambing selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan penolongku. Terima kasih bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang gak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Sadar kami begitu banyak kekurangan, sadar begitu banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Izinkanlah kami untuk boleh jadi jemaat-Mu,
untuk boleh jadi pribadi-pribadi yang saling memperhatikan, saling menolong, saling mendoakan, sehingga kami semua boleh menjadi satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, memohon anugerah, memohon perkenanan yang daripada Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati
Mari kita tunduk kepala. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan yang akan meneguhkan kita semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah dengan segala kasih, janji, Engkau Allah dengan segala karya-karya yang nyata, yang indah, yang senantiasa kami nikmati, kami rasakan, kami alami di dalam hidup kami. Setiap pujian, biarlah pujian yang meninggikan Tuhan. Setiap sembah kami hanya menyembah Engkau, Tuhan kami di dalam Yesus. Inilah kami mau diteguhkan firman-Mu. Firman yang mengajar kami untuk saling mendorong. Untuk membangun kebersamaan kami, better together. Saling mendorong, semakin lebih baik dan terus baik tambah baik bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa firman-Mu. Setiap kebenaran dapat hamba uraikan di dalam terang firman-Mu. Dan urapi jemaat-Mu dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Supaya setiap kebenaran tidak lalu dengan sia-sia. Melainkan tertanam di dalam hati untuk kami lakukan. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, firman Tuhan tadi sudah dibaca bersama-sama di dalam Ibrani, surat Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-24, ayatnya yang ke-24. Dikatakan bahwa dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, masih tema yang sama dengan kebaktian 1 dan kebaktian 2, yaitu dengan saling mendorong. Iya ya, dengan saling mendorong. Nah, kalau kita menyimak, merenungkan atau kata mendorong itu berarti kan dorong ya, dorong. Tapi dorong di sini ya ini ya, dengan saling mendorong. Dorong di sini adalah memberi makna motivasi atau nasihat atau himbauan. Jadi dorong di sini kalau misalnya orangnya lagi gak semangat, didorong biar jadi semangat. Kalau orangnya lagi putus asa, ada ya orang mau bunuh diri, kemudian dinasehati, dihimbau jangan. Jadi tidak jadi bunuh diri. Sudah tidak mau merasa pokoknya saya mau berhenti aja. Kemudian didorong lagi, didorong. Itu contoh-contoh didorong supaya berjalan lagi. Tadi pagi dalam kebaktian kedua saya catat di sini hasil dari kalau kita hidup saling mendorong.
Ya, ada tercipta semangat. Bener ya? Tercipta semangat. Semangat apa dulu? Semangat melayani, semangat mengabdi, semangat beribadah. Pokoknya semangat. Ending dari kalau kita hidup saling mendorong, itu ada peningkatan spiritual. Hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya orang sudah mulai lupa doa. Penting loh doa, jangan sampai nggak doa. Diingatkan lagi, didorong. Jadi semangat lagi. Kemudian lingkungan yang positif. Endingnya. Nah, malam ini kita mau melihat tekanan-tekanan yang menjadi dasar ya, supaya tercapai endingnya itu. Supaya tercapai semangat, supaya tercapai spiritual kehidupan rohani meningkat. Supaya kehadiran kita menjadi hal-hal yang positif dimanapun kita berada. Kita perlu memahami, mendorong seperti apa. Ada 3 kata di sini ya, yang saya ambil di dalam ayat yang ke-24. Memperhatikan, mendorong, dan kata pekerjaan. Dalam ayat ke-24 ini, yaitu pekerjaan yang baik. Ya. Karena hasil dari memperhatikan, hasil dari mendorong pekerjaan yang baik, maka tindakan-tindakan ya endingnya yang tadi. Saya mulai dengan yang pertama. Memperhatikan. Dalam ayat ke-24 ya. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Memperhatikan. Kalau kata memperhatikan itu penting ya. Memperhatikan. Jadi kalau kita tidak bisa mencapai tujuan kalau kita tidak memperhatikan jalan. Itu contoh. Tujuan boleh jelas. Better together nggak pernah mati setiap kebaktian. Tapi tidak akan bisa mencapai kalau kita tidak memperhatikan langkah yang harus diambil. Ya. Alat boleh canggih, segala sesuatu boleh lengkap. Tapi kalau kita tidak memperhatikan aturan demi aturan. Kalau kita main labrak sana, labrak sini. Orang berkata, oh bisa. Tapi di hadapan Tuhan tidak tercapai. Jadi kata memperhatikan di sini. Sebenarnya dalam bagian lain Paulus berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi kata memperhatikan di sini memang dalam diri kita dan juga kepada orang lain dalam konteks jemaat. Hidup yang memperhatikan. Kalau saya hubungkan dengan bagian ini dalam ayatnya yang ke-19 sampai 22. Di sini ada tekanan, karena perikop di sini kan ketekunan. Dalam ayat 19 di sana ada oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kemudian tekanan bahwa ia telah membuka jalan. Ayat 21, kita mempunyai imam yang besar. 22, kita dapat menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ayat 23, mari kita berpegang teguh. Jadi kalau saya hubungkan dengan masalah memperhatikan panggilan kita untuk hidup mendorong. Karena kita perlu bertanya, siapa yang perlu didorong? Siapa yang perlu diperhatikan? Jadi kalau dihubungkan dengan bagian ini misalnya, perhatikan dulu hidup kita. Kalau kita ingin menjadi berkat, kita mulai dari diri kita dulu. Kalau dalam hal kekudusan, Tuhan berkata, Tuhan sudah membuka jalan untuk dapat menghadap Tuhan. Ini berbicara karya pengorbanan Kristus, darah tubuh Kristus yang melayakkan kita menyembah, beribadah dan melayani. Ya, ditekankan di sini. Salah kalau kita berkata, oh saya memang layak kok berada di tempat ini. Tapi siapa dulu yang melayakkan? Kita layak, ada, memuji. Bukan karena kemampuan kita, semua karena darah dan tubuh Kristus. Yang menjadikan kita layak.
Darah dan tubuh Kristus yang mengakibatkan tirai pemisah. Sehingga kita bisa mau, bahkan kita dikatakan kita bisa menyapa dia, ya Aba. Di luar darah dan tubuh Kristus kita tidak layak. Kita tidak layak menyembah dia. Kita tidak layak melayani dia. Ya. Tapi karena ada darah dan tubuh Kristus, sehingga kita dilayakkan. Nah, kata memperhatikan. Kata memperhatikan di sini kalau kita hubungkan dengan bagian ini bahwa pertama memperhatikan hidup kekudusan kita yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Harus dimulai dari dalam diri kita. Kebenaran yang kita lihat di sini adalah kita dipanggil untuk membawa apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kalau kita sudah percaya, kita sudah dikuduskan, sudah dijamah oleh darah dan tubuh Kristus. Jangan menyia-nyiakan karya itu. Darah dan tubuh Kristus, darah yang tercurah, tubuh yang dihancurkan, yang membuat kita menjadi layak, sehingga hal yang harus menjadi perhatian kita adalah memelihara dulu kekudusan, kelayakan itu. Firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa setiap kita yang percaya, perhatikan hidup kekudusan kita. Segala upaya kita, pada waktu kita mau mendorong orang lain, orang itu berkata, ya kamu juga begitu kok. Gitu kan. Pada waktu kita berkata, setia dong ke gereja. Dia balik berkata, ya kamu aja gak setia. Jangan berbuat dosa dong. Ya kamu aja berbuat dosa. Ya gitu ya. Siapa yang harus diperhatikan? Dan bagaimana kita memperhatikan? Di gereja kita ada panitia pemerhati. Tugas pemerhati kan memperhatikan. Diam-diam pemerhati itu memperhatikan minggu ini siapa yang gak datang beribadah. Kemudian diselidiki, kenapa tidak datang? Dikontak, apa alasan tidak datang? Jadi ada bagian-bagian yang harus dimulai dari dalam diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang memberi dampak kepada orang yang nanti kita akan dorong. Kita bukan berkata, bodoh terserah dia. Kita dipanggil bagian ini berkata, memperhatikan. Yang harus dimulai dari dalam diri kita. Memperhatikan jemaat. Memperhatikan kesetiaannya. Itu tanggung jawab. Bukan kita mau sibuk, mau ngerepotin. Bukan, ini panggilan. Panggilan supaya kita menempatkan diri semakin hari semakin melihat, ada kebersamaan. Ada karya-karya Tuhan yang bisa dilihat dari dalam diri kita. Tugas kekristenan kita, hidup kekristenan kita bukan masa bodoh tidak mempedulikan teman atau jemaat atau keluarga yang lain. Tapi mari kita perhatikan, kalau kita sudah tahu apa yang sedang terjadi, maka kita jangan berdiam diri. Sehingga masuk bahwa kita memperhatikan agar hidup kita bisa memberi dampak, memberi dorongan dalam hal kekudusan. Kita lihat, orang itu sepertinya perlu didukung dalam doa. Kita lihat, orang itu perlu ditemanin, perlu ada teman sharing. Hidup berjemaat, ya kita kan seperti tubuh, anggota tubuh. Tidak bisa cuek satu dengan yang lain. Punya keterikatan yang kuat satu dengan yang lain. Harusnya kita berasa. Kalau anggota tubuh yang satu misalnya sedang ada pergumulan-pergumulan, maka kita harus memperhatikan.
Sehingga kita memberi dorongan yang tepat. Jadi memperhatikan di sini dalam hal supaya ada kesempatan, ada cara untuk memberi dorongan. Dorongan kepada teman, keluarga, orang-orang yang perlu kita perhatikan. Kemudian kata yang kedua, mendorong. Tadi saya mendengar selintingannya, kalau dorong jangan dijorokin dong, gitu ya. Harus halus katanya. Nah, beda dengan kata, saya menemukan ada analisa dengan kata mendorong. Berbicara baik itu memperhatikan atau mendorong, itu kan berbicara tindakan, ya, upaya yang dilakukan untuk membuat orang kembali setia lagi. Ya, mendorong, memperhatikan, itu semua berbicara tindakan atau upaya yang dilakukan supaya yang sudah tidak semangat menjadi semangat lagi. Jadi itu upaya atau tindakan, dan ini memerlukan dasar yang kuat, fondasi. Sehingga dalam bagian ini dikatakan kasih, dalam kasih. Saling mendorong dalam kasih. Tindakan mendorong, ada dua kata di sini, kasih dan mendorong itu ada, saya hubungkan dengan semangat. Kalau kasih, mendorong dalam kasih, teladannya adalah Kristus. Kalau hubungkan dengan bagian ini, darah dan tubuh Kristus. Ingat karya pengorbanan Kristus? Kita tahu Yesus itu sebenarnya sanggup mengalahkan prajurit. Tapi kan dia harus bertahan. Prajurit apapun kuasa di dunia ini tidak bisa, tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Dia Allah, dia Tuhan. Maha kuasa, tapi dia harus bertahan. Karena kalau dia melawan, ya misi keselamatan gagal. Kalau dia tidak bertahan, segala yang sudah upaya-upaya yang dilakukan akan menjadi gagal. Misi, visi menjadi gagal. Tapi kenapa dia bertahan? Dasarnya kasih. Kalau berbicara kasih kan luas. Tapi intinya, kasih itu harus menjadi dasar pada waktu kita mendorong orang lain. Ya, makna yang lain menasehati, memotivasi. Kasih itu harus menjadi dasar yang kuat. Kasih, bukan yang lain. Nah, ini kata mendorong yang saya temukan. Kata mendorong kalau dari kata paraksismos, ya. Nah, kata mendorong, penulis Ibrani mengambil kata mendorong itu dihubungkan dengan paraksismos. Nah, kata paraksismos ini, mendorong dihubungkan dengan paraksismos, itu dikaitkan dengan kemarahan yang besar atau serius. Nah, bagaimana hubungannya ya? Mendorong dikaitkan dengan kemarahan yang besar atau serius. Ini dihubungkan dengan kegiatan mendorong itu lebih ke arah memprovokasi atau memicu. Kata mendorong. Jadi pada waktu saya mendengar, kalau mau mendorong, jangan dijorokin dong. Nah, memang betul. Kita lihat makna di sini ya. Mendorong artinya saya hubungkan dengan suatu kegiatan yang terus menerus, yang kuat, yang memang fanatis ya. Pada waktu menasehati, ya bukan sekedar menasehati. Bukan kalau dia mau dengar
syukur, kalau enggak terserah, hancur aja, enggak apa-apa, saya lebih setuju dengan. Bukan. Nah, kata paraksismos di sini, memang di kamus besar Indonesia, kata mendorong itu diartikan ada mendesak dan memaksa. Tetapi mendesak dan memaksa di sini bukan masuk kategori mengancam, bukan membuat huru hara, bukan menjorokin, bukan. Tetapi ini lebih ke arah bagaimana tindakan yang kuat, kerinduan yang kuat yang ada di dalam hati supaya orang yang mau didorong itu harus berubah. Jadi kalau slogannya pemadam ya, apa tidak pantang pulang sebelum padam. Ya itu kan semangat ya, itu komitmen. Jadi akan terus ada, akan terus bekerja kalau api masih ada. Akan terus menasehati, dasarnya kasih ya ingat. Akan terus memotivasi sebelum tercipta better together. Tidak akan tinggal diam sebelum dia semangat melayani. Akan terus menasehati, mendorong sebelum dia berubah menjadi baik. Jadi bukan, ya saya sudah nasihati dia, udah terserah dia sekarang. Bukan. Tapi mendorong di sini punya nilai memprovokasi. Artinya harus ada semangat, harus ada nilai-nilai yang sampai membuat dia sadar. Tidak akan berhenti sampai anak saya terima Yesus. Kata mendorong. Anak-anak, wah puji Tuhan, sudah mau memuji Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua. Jangan berkata, ya terserah dialah. Itu enggak masuk di mendorong sini. Tapi kalau mendorong yang digunakan di sini adalah kerinduan kita. Memaksa atas dasar kasih. Memaksa di sini adalah suatu tindakan, pokoknya saya tidak akan berhenti. Akan selalu memotivasi dia, akan selalu menasihati dia. Sampai dia sadar, sampai dia tahu betapa pentingnya Tuhan, betapa pentingnya melayani. Tidak akan berhenti mendorong, tidak akan berhenti menasihati. Selalu dilakukan, tidak akan pantang menyerah sebelum terjadi perubahan. Itu panggilan kita, mendorong. Jadi setiap kita harus ambil bagian ini. Bahwa menasehati seseorang harus dengan paraksismos. Salah kalau kita berkata, terserah dia. Salah kalau kita berkata, saya sudah habis, sudah kehilangan tenaga. Salah. Penulis Ibrani bukan kebetulan ya menggunakan kata paraksismos. Artinya apa? Karena penulis Ibrani tahu betapa pentingnya peran mendorong orang lain untuk datang kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita mengambil peran ini. Bukan sekedar mendorong, tapi satu kegiatan yang harus terus menerus dilakukan. Pantang menyerah sebelum berubah. Mari kita ambil bagian ini. Mendorong di dalam kasih. Dasar itu, semangat itu akan ada kalau betul-betul langkah kita, dasar kita, fondasi kita adalah kasih. Seperti Yesus. Ya ambil teladan Yesus. Seakan-akan Yesus berkata, saya akan tetap bertahan sampai tuntas, sampai selesai. Karena kasih untuk menyelamatkan kita. Sama. Mari kita juga berkata, saya akan mendorong teman saya sampai dia buka hati, percaya. Saya akan mendorong keluarga saya sampai setia beribadah, sampai setia melayani. Saya akan mendorong teman-teman gereja saya sampai terjadi better together. Yang ketiga,
Mendorong memiliki makna suatu tindakan memicu, memprovokasi seorang menjadi lebih baik. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan di sini pekerjaan baik tentunya ya. Nah, pekerjaan baik. Bekerja itu baik. Tuhan memerintahkan kita bekerja. Tapi pada waktu hari Minggu bekerja masih baik. Baik untuk orang yang bekerja. Tapi menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan hari Minggu itu untuk Tuhan. Gitu ya. Baik. Kan ada istilah baik belum tentu benar. Sehingga pekerjaan baik di sini memang saya hubungkan dengan kata benar. Benar yang memiliki makna aletheia dalam bahasa Yunani, yaitu murni, sungguh-sungguh, tidak bersandiwara. Jadi pekerjaan baik, kalau berkata pekerjaan, kembali lagi ya, memperhatikan, mendorong, kemudian pekerjaan, semua itu berbicara tindakan, upaya, hal-hal yang dilakukan. Nah, baik di sini adalah dalam hubungan dengan tidak melawan kekudusan. Baik di sini adalah tidak melawan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Baik di sini bukan ukuran kita manusia, oh saya maunya seperti ini. Tapi baik di sini adalah baik dalam ukuran Tuhan dan firman-Nya, aletheia, yaitu sungguh-sungguh punya kemurnian hati atau tidak bersandiwara. Kalau kita berbicara mendorong orang untuk melayani. Misalnya, yuk kita tolong keluarga itu. Baik menolong orang. Menjadi tidak baik kalau kita tambahkan, udah dia aja yang keluarga itu nggak usah, percuma. Tindakan menolong baik, tapi pada waktu pilih kasih menjadi tidak benar. Kalau memang pekerjaan baik itu atas dasar benar, murni, sungguh-sungguh, tidak ada pilih kasih. Suatu tindakan yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku berkenan dengan pekerjaan baikmu. Aku berkenan dengan caramu menasihati, caramu peduli, caramu menolong orang lain. Tuhan berkenan karena dasarnya benar. Dasarnya aletheia, sungguh-sungguh murni. Ukuran standarnya adalah firman. Tidak melawan kekudusan, tidak melawan firman. Pekerjaan baik. Jadi dalam hal apapun, kalau kita berbicara tindakan, upaya menuju kepada better together. Apapun upaya itu, jadikan itu pekerjaan yang baik. Bukan dalam ukuran kepintaran kita, bukan dalam ukuran kita punya pengaruh yang besar, tapi dalam ukuran firman. Ini kata firman, ini kebenaran, ini yang diajarkan firman. Baik. Di luar itu, baik bagi orang, tapi tidak baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat, saling mendorong, saling memperhatikan, melakukan pekerjaan yang baik. 3 kebenaran malam ini. Semuanya berbicara panggilan supaya kita melakukan upaya-upaya yang semuanya harus didasarkan kepada kasih. Memperhatikan atas dasar kasih. Karena apa? Karena kita memperhatikan untuk membawa, mendorong dia hidup dalam kekudusan. Memperhatikan, mendorong atas dasar kasih supaya semangat tidak berhenti, tidak patah semangat. Mendorong melakukan hal yang baik.
Bukan supaya kita yang senang, tetapi supaya Tuhan yang dimuliakan. Kebaikan-kebaikan yang akan membuat Tuhan berkata, aku setuju, aku menerima pekerjaanmu, karyamu, upayamu, tindakanmu. Karena itu benar, artinya baik yang diterima oleh Tuhan. Mari kita hidup saling mendorong satu dengan yang lain atas dasar kasih Tuhan. Amin. Mari tunduk kepala. Ya Yesus Tuhan, kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kami dipanggil untuk saling mendorong satu dengan yang lain. Kami harus memperhatikan, kami harus mendorong dengan kebulatan hati kami dan melakukan semuanya atas dasar kasih. Tindakan yang benar yang diakui Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Supaya dapat kami lakukan, yaitu kami saling mendorong satu dengan yang lain menuju kepada better together. Urapi setiap kebenaran yang sudah tertanam, yang sudah kami dengar. Firman-Mu bertumbuh dan kami mendapatkan kemampuan dari Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang memberi makna bagi jemaat yang lain. Kami syukuri firman ini di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan berdiri. Ini kesempatan kita akan menaikkan satu pujian dan kesempatan sementara memuji. Kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan. Apakah ada? Silakan maju ke depan. Kalau saudara mau bergabung, saudara mau percaya, mau dibaptis, sudah percaya dan belum dibaptis, silakan. Atau saudara ada mengalami pergumulan. Inilah waktunya bagi saudara datang ke depan. Ada Gembala Sidang, Pendeta Gins, ada Pendeta Muda Andri menyambut. Silakan. Ada? Silakan. Kalau ada, jangan ragu-ragu. Silakan datang. Silakan. Saling melengkapi tubuh seperti kau dan Bapa adalah satu. Ada lagi? Silakan. Silakan datang. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Silakan. Silakan datang bagi yang perlu dukungan doa. Kami rendahkan diri. Masih ada? Silakan. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi. Silakan, silakan. Tubuh-Mu seperti Kau dan Bapa
Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah menikmati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami sangat amat yakin dan percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami semua ketika kami beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Dari tempat kami masing-masing, kami dikumpulkan di tempat ini. Kami berkumpul bersama-sama hanya memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami sudah melakukan bagian kami ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kami juga. Hamba menyerahkan saja seluruh jemaat-Mu, kami semua yang sudah hadir dalam kebaktian ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong di hari esok dan di hari-hari yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami semua di setiap tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun itu Tuhan, yang kami lakukan di hari esok, di minggu yang berjalan ini. Biar kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang memberkati semuanya. Lebih daripada itu karuniakan kami semua dengan kesehatan, dan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan saja. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu, Engkau mengerti apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu kami hanya melandaskan semuanya kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah benar-benar kami mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Ada banyak situasi pasti yang akan kami alami yang Tuhan izinkan buat kami. Tapi biarlah kami tetap kuat dan teguh. Kami tetap melangkah, kami tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur kami sudah bisa bersama-sama dalam kebaktian ini. Setelah ini Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, bawa kami untuk tiba di rumah kami dengan selamat dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami sangat bersyukur. Kami membawa semua apa yang sudah kami kerjakan ini hanya kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan di dalam semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mohon berkat-Mu buat kami semuanya. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh.
Ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.